Ibu mertua dan suami gelar perayaan ulang tahun selingkuhan suamiku di restoran mewah milikku. Dasar tak tahu diri. Saat itu juga ku buat mereka syok dengan kedatanganku yang disambut seluruh karyawan restoran. Yuk, absen dulu di komen. Lalu tekan tombol subscribe dan like-nya. Oke, kita mulai. Aku, Renata Anggara, merasa seperti sedang berada di puncaknya. 3 bulan sejak grand opening, La Reine telah menjelma menjadi talk of the town. Reservasi penuh nyaris setiap malam, pujian dari kritikus kuliner membanjiri, dan wajah-wajah selebriti hingga pejabat tinggi negara silih berganti mengisi meja-meja bundar berbalut linen putih bersih. Ini adalah mahligai mimpiku, hasil keringat dan air mata selama 1 dekade terakhir. Aku melirik arloji di pergelangan tangan, pukul 11 malam. Aroma truffle oil dan beef Wellington masih samar tercium di udara. Sisa-sisa kesibukan dinner service yang baru saja usai. Kemeja putihku sedikit lepek di bagian punggung. Namun senyum puas tak pernah luntur dari bibirku. Aku baru saja mengecek laporan keuangan harian dan semuanya berada di jalur yang sangat positif. La Reine bukan hanya sebuah restoran. Ini adalah statement. Sebuah pembuktian bahwa perempuan sepertiku yang memulai dari nol dengan berjualan kue online, bisa membangun kerajaan sendiri. Suara langkah kaki mendekat, dan aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Pak Danu, manajer operasional La Reine, salah satu orang kepercayaanku. Rambutnya yang mulai memutih dan kacamata bertengger di hidungnya tak bisa menyembunyikan semangat mudanya dalam mengelola restoran ini. Semuanya beres, Bu Renata. Pelayan terakhir sudah pulang. Tim dapur sedang final cleaning. Bagus, Pak Danu. Pastikan daftar stok dan pesanan bahan baku untuk besok sudah diverifikasi. Saya ingin tahu total profit bersih kita hari ini sebelum saya pulang, kataku. Mataku kembali fokus pada layar tablet. Pak Danu mengangguk. Siap, Bu. Anda tidak mau menunggu Pak Arman? Pertanyaan itu membuatku sedikit tersentak. Arman, suamiku. Nama itu terasa seperti jarum tumpul yang menusuk. Hubungan kami, entah bagaimana menggambarkannya. Pernikahan kami, yang sudah berjalan 5 tahun, dulunya adalah sebuah dongeng. Arman adalah seorang arsitek sukses, tampan, dan awalnya sangat mendukung ambisiku. Ia adalah pondasi emosionalku saat aku berjuang merintis karir di dunia kuliner yang kejam. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring La Reine tumbuh dan menyita seluruh perhatianku, jarak di antara kami mulai terasa. Arman sering mengeluh aku terlalu sibuk, bahwa aku lebih mencintai restoranku daripada dirinya. Ia menyebutku terobsesi. Baginya, kesuksesan finansial adalah segalanya, dan ia merasa aku sudah meraihnya. Jadi mengapa harus terus-menerus memforsir diri? Ia tak pernah benar-benar memahami bahwa bagiku, La Reine lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah identitasku, legasiku. Tidak perlu, Pak Danu, jawabku akhirnya, berusaha agar suaraku terdengar normal. Arman sedang ada proyek penting di luar kota. Mungkin akan pulang larut. Bohong, aku tahu dia tidak ada proyek. Beberapa hari terakhir, dia sering menghilang tanpa kabar jelas, beralasan sibuk dengan klien, namun selalu pulang dengan aroma parfum wanita asing yang samar. Aku memilih untuk mengabaikannya, berharap itu hanya paranoia semata. Lagi pula, siapa yang punya waktu untuk drama rumah tangga saat sebuah kerajaan sedang dibangun? Ada satu faktor lain yang memperkeruh suasana, yang seringkali menjadi pemicu keributan kecil di rumah kami. Bu Rani, ibu mertuaku. Sejak awal, Bu Rani tak pernah setuju dengan pernikahan kami. Baginya, aku hanyalah seorang tukang masak yang tak sepadan dengan putranya yang arsitek ternama. Setelah La Reine sukses pun, ia masih kerap meremehkanku. Untuk apa punya restoran mewah kalau suamimu jarang kau perhatikan? Atau, harta itu tak dibawa mati, Renata. Keluarga itu yang utama. Ucapannya selalu menusuk, seolah aku harus memilih antara karir dan keluargaku. Arman, ia selalu diam, atau lebih sering membela ibunya, menganggapku terlalu sensitif. Aku menyingkirkan semua pikiran itu. Malam ini, aku hanya ingin merayakan pencapaian kecilku.
Aku mematikan layar tablet dan bangkit. Saya pulang dulu, Pak Danu. Pastikan semuanya terkunci dengan aman. Saat melangkah keluar dari Larene, lampu-lampu kota yang terang benderang seolah menyambutku. Aku merasakan embusan angin malam yang sejuk menerpa wajahku, seolah mengucapkan selamat. Larene, mahligai kacaku, berdiri kokoh di belakangku, memancarkan cahaya harapan. Namun, di balik semua gemerlap itu, bayangan keretakan dalam rumah tanggaku perlahan mulai merayap. Tak terlihat, menunggu waktu untuk menunjukkan dirinya. Aku belum tahu bahwa malam ini adalah ketenangan terakhir sebelum badai. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar tidurku, membangunkan aku dengan lembut. Kilau jingga kekuningan membanjiri dinding, menciptakan atmosfer yang damai, hampir sempurna. Aku meregangkan tubuh, merasakan sedikit nyeri di punggung akibat tidur yang tidak benar karena semalam bergumul dengan laporan keuangan Larene. Namun, kelelahan itu segera tergantikan oleh aroma kopi yang baru diseduh, samar-samar tercium dari dapur. Keningku berkerut. Ini aneh. Arman biasanya sudah berangkat kerja jauh sebelum aku terbangun, meninggalkan rumah yang hening dan kadang terasa dingin. Ia tipikal pekerja keras, berangkat gelap pulang gelap. Pagi ini, seharusnya aku hanya akan menemukan cangkir kopi kosongnya di wastafel. Aku membuka mata sepenuhnya, menoleh ke sisi tempat tidur di sampingku. Kosong, dingin, tidak ada jejak kehangatan tubuhnya di sana. Jadi, aroma kopi itu salah? Aku beranjak dari tempat tidur, merapikan selimut, dan berjalan perlahan menuju dapur. Rasa penasaran menggelitik. Dan benar saja, di meja makan, Arman sedang duduk santai, mengenakan kemeja kasual berwarna biru muda yang rapi, lengan bajunya sedikit digulung, rambutnya disisir rapi, dan ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang jarang kulihat belakangan ini. Biasanya, ia terlihat lelah, atau sibuk dengan ponselnya, tatapannya jauh dan pikirannya entah di mana. Pemandangan itu membuatku terkejut sekaligus senang, seolah menemukan sepotong masa lalu yang kurindukan. Pagi, sayang, sapaku, berusaha menyembunyikan keterkejutan dan secercah harapan yang tiba-tiba muncul di hatiku. Tumben belum berangkat? Ada apa? Arman menoleh, senyumnya melebar. Matanya yang biasanya terlihat letih, kini berbinar. Pagi, Queen, sapanya lembut. Nada suaranya entah mengapa terdengar lebih ringan dari biasanya. Aku ada meeting agak siang hari ini. Jadi, kupikir, kenapa tidak nikmati pagi sedikit bersamamu? Sudah lama kita tidak sarapan bersama seperti ini. Queen, panggilan itu. Sudah sangat lama aku tidak mendengarnya dari mulutnya. Panggilan sayang yang dulu sering ia gunakan saat awal pernikahan kami, saat ia masih memujaku dan mendukung setiap langkahku, sebelum Larene mengambil alih sebagian besar hidupku, dan mungkin perhatiannya. Ada secercah harapan kecil yang muncul di hatiku. Mungkin ini adalah awal yang baik. Mungkin jarak yang selama ini terasa perlahan bisa terpangkas. Mungkin ia mulai merindukan kebersamaan kami. Aku duduk di depannya, menuangkan kopi untuk diriku sendiri. Kau terlihat santai sekali hari ini, ujarku, mencoba membaca ekspresinya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan sikapnya yang mendadak ini. Yah, begitulah. Yah, begitulah, katanya, mengangkat bahu ringan. Kadang kita perlu sedikit jeda dari hiruk-pikuk pekerjaan, bukan? Otak butuh istirahat. Ia menyesap kopinya, lalu menatapku, namun tatapannya tak setulus senyumannya. Ada kekosongan samar di sana, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Di balik tatapan mata yang mencoba meyakinkanku, senyumnya terasa sedikit dipaksakan, seperti topeng yang dipasang tergesa-gesa. Bagaimana Larene semalam? Tanyanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Pasti ramai sekali. Kudengar dari teman-temanku, restoranmu sedang jadi pembicaraan di mana-mana. Aku tersenyum bangga, sedikit melupakan kecurigaan sesaat yang tadi muncul. Luar biasa. Arman, full house sampai tutup, dan banyak ulasan positif di media sosial.
Pak Danu bilang kita berhasil melampaui target profit bulanan kita di minggu ketiga ini. Baguslah kalau begitu, sahutnya. Namun matanya tidak menunjukkan antusiasme yang sama denganku. Ia hanya mengangguk kecil, tanpa ada kilatan bangga di matanya seperti dulu. Aku harus bersiap untuk meeting. Kau juga. Jangan terlalu memforsir diri di restoran. Kesehatanmu lebih penting. Perkataannya yang terakhir itu, entah mengapa, terasa seperti tamparan ringan. Jangan terlalu memforsir diri. Kalimat yang sering Burani ucapkan, berulang kali, dengan nada mencela. Kalimat yang selalu membuatku merasa aku bersalah karena memiliki ambisi, karena mengejar impianku di luar bayang-bayang status, istri arsitek sukses. Arman mengatakannya dengan nada yang sama, nada yang seolah menasehati namun terasa merendahkan. Perasaan tidak nyaman yang sempat kupendam kembali mengusik. Setelah Arman berangkat, keheningan kembali menyelimuti rumah. Aroma kopi yang tadi terasa menenangkan, kini terasa hambar. Aku mencuci piring dan membersihkan dapur, mencoba mengenyahkan perasaan tak nyaman yang baru saja muncul. Arman memang aneh hari ini. Terlalu manis, terlalu tenang, terlalu berbeda dari Arman yang kukenal belakangan ini. Itu seperti ia sedang menyembunyikan sesuatu, berusaha terlalu keras untuk terlihat normal. Saat sedang merapikan meja makan, tanganku tak sengaja menyentuh sesuatu yang terselip di bawah tatakan gelas kopi Arman. Secari kertas kecil, post-it berwarna kuning cerah yang familiar. Di sana, dengan tulisan tangan Arman yang rapi, tertulis beberapa nama dan angka, seperti daftar belanja atau catatan pekerjaan. Namun, satu nama menarik perhatianku, membuat jantungku seketika berhenti berdetak, Karina. Dan di sampingnya, tertulis, ukuran cincin, 6. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti ingin keluar. Karina. Aku pernah mendengar nama itu dari Arman beberapa waktu lalu, disebut sebagai sekretaris baru yang sangat efisien di kantornya. Tapi ukuran cincin? Untuk apa Arman mencatat ukuran cincin seorang sekretaris? Pikiran-pikiran gelap mulai menari-nari di benakku, mengusik setiap sudut hati yang sebelumnya percaya bahwa ini hanya kesibukan kerja. Tiba-tiba, aroma parfum wanita yang samar yang dulu selalu kuanggap paranoia, aroma manis, dengan sedikit sentuhan floral yang bukan aroma parfumku, bukan pula aroma yang biasa kubau pada Arman, kini terasa lebih kuat di udara. Tercium jelas dari area kursi yang Arman duduki. Sebuah kilasan memori melintas. Arman pulang larut beberapa hari terakhir, beralasan meeting penting dengan klien di luar kota, namun selalu menghindari pandanganku ketika aku mencoba bertanya lebih jauh. Ia selalu terlihat gelisah, dan selalu ada aroma asing itu. Tanganku gemetar hebat memegang post-it itu. Kertas kecil itu terasa seperti bongkahan es yang membakar. Kecurigaan yang tadinya hanya bisikan halus, kini berteriak nyaring, membahana di benakku. Pagi yang semula terasa damai itu, kini berubah menjadi awan kelabu tebal yang siap menumpahkan badai terburuk dalam hidupku. Ada sesuatu yang tidak beres, dan instingku sebagai wanita, sebagai istri, berteriak bahwa ini bukan sekadar urusan pekerjaan. Ini adalah pengkhianatan. Aku harus mencari tahu. Dan aku akan mencari tahu. Jemari saya menggenggam erat kertas post-it kuning itu, seperti memegang bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Tulisan tangan Arman, nama Karina yang terukir jelas, dan angka 6 di sebelahnya. Ukuran cincin, seolah menari-nari di depan mata, menuduh. Saya mencoba menenangkan napas yang memburu, tetapi jantung saya masih bergemuruh hebat di dada, memukul-mukul rusuk seolah ingin lepas. Ini bukan sekadar kecurigaan acak, paranoia dari seorang istri yang terlalu sibuk. Ini adalah petunjuk konkret, kepingan teka-teki yang baru saja saya temukan, merangkai gambaran yang mengerikan. Saya berjalan mondar-mandir di dapur marmer, bolak-balik antara meja makan dan pantry, pikiran kalut dan kacau balau. Apakah ini cuma kesalahpahaman belaka? Pikiran waras saya mencoba mencari celah. Mungkin Karina adalah klien yang akan bertunangan, dan Arman membantu memilih cincin sebagai bagian dari perayaan proyek mereka. Tapi, Arman seorang arsitek, bukan penjual perhiasan. Apa korelasinya? Lagi pula,
Mengapa ia harus mencatat ukuran cincin seorang klien wanita di kertas post-it yang ia tinggalkan begitu saja di meja makan kami, seolah tak punya beban? Dan bau parfum itu, bau manis yang bukan milik saya, yang selalu tercium samar setiap kali ia pulang larut, kini terasa begitu menyengat dalam ingatan. Saya meraih ponsel. Jari saya otomatis mengetik nama Karina di kolom pencarian. Insting saya mengatakan ini bukan sembarang Karina. Ada banyak Karina di dunia ini, tetapi saya punya firasat kuat. Saya membuka akun media sosial yang paling relevan, Instagram. Fotonya muncul. Wanita muda, cantik, dengan rambut panjang terurai dan senyum ramah yang terlihat sedikit genit. Senyum yang kini terasa menusuk. Saya mengenali wajah itu. Arman pernah menunjukkan fotonya sekilas saja, mengatakan, "Ini sekretaris baruku. Efisien sekali, sangat membantu di kantor." Saat itu, saya hanya mengangguk acuh tak acuh, terlalu sibuk memikirkan grand opening La Reine yang sudah di depan mata, terlalu terfokus pada kesempurnaan resep signature dish saya. Bodohnya saya. Saya mulai menggeser-geser lini masa Karina. Tidak ada yang mencurigakan secara langsung pada awalnya. Hanya foto-foto kebersamaan dengan teman-temannya, mirror selfie di gym, liburan ke Bali, dan tentu saja, makanan-makanan cantik yang diunggah dengan caption puitis. Namun, beberapa foto makanan itu membuat saya membeku. Bukan hanya hidangannya yang terlihat mewah, tapi juga detailnya. Piring-piring yang sangat familiar, tata letak hidangan yang khas, bahkan bentuk garpu dan sendok yang unik, yang didesain khusus untuk La Reine. Itu adalah hidangan-hidangan dari restoranku sendiri. Saya mengecek tanggal unggahan foto-foto itu. Ada yang 2 minggu lalu, ada yang seminggu lalu, dan yang paling baru, 3 hari yang lalu. Selama periode itu, Arman seringkali beralasan ada meeting atau proyek di luar kota hingga pulang larut. Bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan dalih menginap di lokasi proyek. Ia selalu terlihat lelah dan menghindar jika saya bertanya detail. Sekarang saya tahu mengapa. Mereka berkencan di restoranku sendiri. Lebih dari itu, ada satu foto Karina yang berpose di sudut restoran yang agak tersembunyi, di dekat jendela yang menghadap taman belakang, tempat yang biasanya digunakan untuk pasangan yang menginginkan privasi lebih, tempat yang sering kami sewa untuk acara pribadi. Di latar belakang, samar terlihat siluet Arman yang sedang membelakanginya, sibuk dengan ponselnya. Keterlaluan. Mereka berkencan di tempat yang saya bangun dengan cucuran keringat dan air mata. Menggunakan fasilitas yang seharusnya eksklusif untuk keluargaku. Kemarahan mulai mendidih, mengalahkan rasa sakit yang menusuk. Ini bukan cuma perselingkuhan biasa. Ini adalah penghinaan ganda. Penamparan telak di wajah saya sebagai istri dan sebagai pemilik bisnis. Bagaimana bisa Arman dan bahkan ibu mertua saya, Bu Rani, yang selalu menuding saya, terlalu sibuk bekerja hingga melupakan suami, tega merayakan ulang tahun selingkuhan Arman di tempat yang saya bangun dengan susah payah? Bukankah itu berarti Bu Rani tahu tentang perselingkuhan ini? Kenapa dia ikut campur dalam hal ini? Bahkan mendukungnya? Pikiran itu membuat saya merasa mual. Hati saya seperti diperas. Saya teringat betapa ramahnya Pak Danu, para pelayan, koki, dan seluruh staf La Reine menyambut saya semalam. Mereka semua tahu saya adalah pemiliknya, bos mereka. Mereka pasti tahu siapa Arman sebagai suami saya. Apakah mereka juga tahu tentang Karina dan hubungannya dengan Arman? Apakah mereka terpaksa melayani pasangan itu dengan senyum profesional palsu? Padahal dalam hati mereka bertanya-tanya tentang saya, tentang integritas saya. Pikiran itu membuat perut saya mual. Harga diri saya terasa diinjak-injak dengan sepatu bot kotor. Saya membayangkan bisik-bisik mereka di belakang punggung saya. Tangan saya mulai gemetar lagi. Kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena amarah yang membakar. Api amarah itu menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Saya tidak akan menghadapi mereka dengan air mata, ratapan, atau memohon-mohon. Saya akan menghadapi mereka dengan kepala tegak, dengan semua kekuatan yang saya miliki, dengan segala otoritas yang saya miliki sebagai pemilik La Reine. Mereka pantas mendapatkan pelajaran yang setimpal.
Rencana mulai terbentuk di benak saya. Sebuah cetak biru yang jelas. Sebuah konfrontasi. Sebuah pengungkapan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Dan itu harus terjadi di tempat yang paling membuat mereka terkejut. Di tengah kemegahan yang mereka manfaatkan. Di sarang pengkhianatan mereka. La Reine. Restoran milik saya. Saya menyeringai tipis. Senyum pahit yang penuh tekad dan dendam yang membara. Biar mereka rasakan bagaimana rasanya dipermalukan di hadapan semua orang. Di tempat yang mereka kira bisa mereka kuasai sesuka hati. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi antara suami istri. Ini adalah pertarungan harga diri, integritas, dan pengkhianatan yang harus dibayar mahal. Dan saya, Renata Anggara, akan memastikan saya memenangkan pertarungan ini. Saya mencoba menenangkan diri setelah rentetan penemuan di media sosial Karina. Namun amarah saya tak kunjung mereda. Setiap helaan napas terasa panas, menyesakan, seolah ada bara api yang membakar paru-paru saya. Saya duduk di sofa ruang tamu yang empuk, mencoba menarik napas dalam-dalam, berharap bisa meredam badai emosi yang mengamuk di dalam diri. Namun, setiap usaha menenangkan diri hanya sia-sia. Pikiran saya terus berputar-putar, membayangkan Arman dan Karina, berdua di La Reine, tertawa, berpegangan tangan, mungkin bahkan berciuman, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sah dan terhormat yang sedang merayakan cinta. Dan yang lebih menyakitkan, Burani ikut serta dalam sandiwara menjijikan ini, tersenyum lebar seolah bangga dengan peran barunya sebagai mak comblang perselingkuhan. Saya meraih ponsel lagi, bukan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Karina, semuanya sudah terlalu jelas, melainkan untuk melampiaskan, entah bagaimana. Jempol saya otomatis membuka aplikasi WhatsApp, dan saya masuk ke grup keluarga Arman. Grup yang selama ini lebih banyak berisi kiriman resep masakan rumahan dari bibi-bibinya, atau foto-foto lucu cucu-cucu dari ipar saya. Sebuah grup yang seharusnya menjadi wadah kehangatan, kini menjadi saksi bisu penghinaan terbesar dalam hidup saya. Di sana, di lini masa paling atas, sebuah foto terpampang jelas. Foto yang sudah saya lihat pagi tadi, namun kini terasa jauh lebih kejam dan menusuk. Di tengah kemegahan La Reine, dengan lampu kristal menggantung elegan di latar belakang, berdiri Arman dan Burani, diapit oleh Karina yang memegang kue ulang tahun megah berhiaskan lilin menyala. Senyum mereka lebar, tatapan mereka penuh kebahagiaan yang kentara, seolah dunia berputar di sekitar mereka dan tidak ada orang lain yang perlu diperhatikan. Caption dari Burani terpampang jelas, seperti tulisan api yang membakar mata saya. Selamat ulang tahun, kesayangan Arman. Terima kasih sudah membawakan Mama makan malam spesial di tempat seindah ini. Makanannya luar biasa. Dan yang membuat saya nyaris melempar ponsel, ada tag nama Arman dan Karina di foto itu. Sebuah tag yang sengaja dibuat agar semua orang melihat. Jantung saya serasa dicengkeram. Berdenyut nyeri yang luar biasa, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya kuat-kuat. Ini bukan hanya sebuah foto, ini adalah deklarasi terbuka. Sebuah deklarasi hubungan terlarang mereka, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga besar Arman, kecuali saya. Istri sahnya, wanita yang membangun restoran itu dengan darah dan air mata. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Tidak ada sedikit pun rasa malu atau bersalah. Mereka merayakan ulang tahun selingkuhan Arman di tempat milik saya sendiri, di hadapan banyak karyawan saya, dan Burani dengan bangga mengumumkannya ke grup keluarga. Dasar tidak tahu diri. Kemarahan saya meledak, tak tertahankan lagi. Bukan lagi sekadar bara api yang menyala-nyala, melainkan lautan api yang mengamuk, membakar habis setiap sisa kesabaran dan pengertian saya. Mereka seolah menantang saya, mengolok-olok saya di belakang punggung, bahkan di depan muka saya secara tidak langsung. Darah saya mendidih hingga rasanya ubun-ubun saya berasap. Saya merasa direndahkan, dihina, diinjak-injak harga diri saya sebagai istri, sebagai menantu, dan yang paling menyakitkan, sebagai wanita yang telah berjuang mati-matian membangun bisnisnya, yang kini dimanfaatkan sebagai panggung untuk sandiwara kotor mereka. Dasar tak tahu diri. Brengsek, gumam saya, mengepalkan tangan hingga buku-buku jari memutih. Kuku saya menusuk telapak tangan sendiri. Air mata mulai mendesak.
Bukan air mata kesedihan atau keputusasaan, melainkan air mata amarah yang membakar pipi saya. Mereka ingin bermain api? Baik, saya akan menunjukkan pada mereka siapa yang akan terbakar, dan siapa yang akan menjadi abu. Saat itu juga, di tengah badai emosi yang menggelegak, sebuah ide gila melintas di benak saya. Sebuah ide yang terasa begitu sempurna, begitu setimpal dengan penghinaan yang mereka layangkan. Saya tidak akan menelepon Arman atau Burani untuk melabrak mereka lewat telepon. Tidak akan mengirim pesan berisi sumpah serapah atau ancaman yang hanya akan membuat saya terlihat lemah. Tidak ada drama air mata yang memalukan di rumah. Saya akan pergi ke sana. Malam ini, saya melihat jam. Pukul 15 sore. Perayaan ulang tahun itu mungkin sudah selesai, tetapi saya yakin mereka akan berada di sana lagi untuk makan malam di jam operasional puncak. Atau setidaknya, para karyawan akan mengingat kejadian ulang tahun itu dan bagaimana Arman datang bersama Burani dan Karina. Saya tidak butuh konfrontasi pribadi di tempat sepi. Saya butuh panggung. Sebuah panggung yang besar, dengan banyak saksi mata. Dan panggung terbaik adalah Larene itu sendiri. Restoran yang saya bangun, tempat mereka melancarkan pengkhianatan ini. Saya akan datang. Bukan sebagai istri yang dikhianati dan menangis terseduh-seduh, melainkan sebagai Renata Anggara, pemilik Larene. Wanita yang berkuasa di restorannya sendiri. Saya akan membuat mereka syok, tercengang, dan dipermalukan di hadapan semua orang. Sama seperti mereka mempermalukan saya di depan keluarga besar Arman. Badai baru saja dimulai, dan saya adalah pusatnya. Amarah yang membakar di dadaku perlahan mulai berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Seperti mata badai yang hening sebelum memporak-porandakan segalanya. Bukan ketenangan karena mereda, melainkan ketenangan seorang prajurit yang telah memutuskan medan perangnya, yang kini hanya fokus pada strategi dan eksekusi. Saya punya rencana, dan saya akan melaksanakannya dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa keraguan. Ini bukan lagi soal ledakan emosi semata, tapi tentang pertunjukan kekuatan, tentang merebut kembali harga diri yang diinjak-injak. Saya bangkit dari sofa ruang tamu yang tadinya menjadi saksi bisu kehancuran hati saya. Langkah saya mantap menuju kamar tidur utama, tempat lemari pakaian saya yang dipenuhi gaun-gaun rancangan desainer ternama dan setelan bisnis mahal terlihat berjejer rapi. Namun, bukan itu yang saya cari. Saya butuh sesuatu yang lebih dari sekadar pakaian. Saya butuh kostum. Kostum untuk penampilan paling penting dalam hidup saya. Sebuah deklarasi tanpa kata. Mata saya tertuju pada sebuah setelan blazer putih gading yang baru saja saya beli minggu lalu. Namun belum sempat saya pakai. Warna putih gading yang elegan, dipadukan dengan celana panjang hitam berpotongan lurus yang jatuh sempurna di kaki. Ini bukan sembarang setelan. Bahan seal blend yang mengilap, potongan tie loret yang begitu pas di tubuh saya, menonjolkan siluet yang kuat dan profesional. Pakaian ini memancarkan aura kekuatan, kemandirian, dan otoritas. Ini adalah power suit saya. Saya memadukannya dengan kemeja silk berwarna hitam yang kontras, dan sepasang sepatu stiletto kulit hitam dengan hak setinggi 10 cm, yang membuat langkah saya terasa lebih mantap, berirama, dan berwibawa. Saya ingin terlihat tinggi, tak terjangkau, dan tanpa celah. Sebuah patung hidup dari keberhasilan yang mereka coba nodai. Di depan cermin rias berbingkai perak, saya mulai merias diri dengan telaten. Tidak ada air mata yang akan menodai makeup saya kali ini. Tidak ada jejak kesedihan yang boleh terlihat. Saya memulas foundation dengan sempurna, menutupi setiap jejak kelelahan dan gurat kesedihan yang mungkin tercetak di wajah. Mata saya, yang biasanya memancarkan kelembutan dan ambisi, kini saya pertegas dengan eyeliner hitam tajam yang membentuk sayap, dan maskara tebal yang membuat bulu mata saya lentik sempurna. Saya ingin mata saya berbicara, memancarkan api amarah dan tekad baja yang tak tergoyahkan. Sentuhan terakhir adalah lipstik merah menyala. Warna kekuatan, gairah, dan bahaya. Warna yang berani, yang menyatakan kehadiran saya tanpa perlu berkata-kata. Ini adalah simbol dari Renata Anggara yang baru, yang tidak akan lagi mengalah atau membiarkan dirinya diinjak-injak, yang akan berdiri tegak di tengah badai. Sambil merias diri,
Pikiran saya menyusun strategi, seolah sedang menyusun menu untuk event penting di La Reine. Saya memvisualisasikan setiap detail, mulai dari saat mobil saya berhenti di depan pintu restoran, langkah masuk saya ke lobi, reaksi para karyawan yang akan menyambut saya dengan hormat, dan tentu saja, ekspresi terkejut yang tak ternilai dari Arman, Bu Rani, dan si wanita ular itu. Saya akan menikmati setiap detiknya, setiap kerutan di wajah mereka yang pucat karena ketahuan. Saya perlu memastikan semua karyawan tahu saya datang. Mereka harus siap menyambut saya, bukan hanya sebagai pemilik yang datang berkunjung sesekali, tapi sebagai bos yang berkuasa, yang kembali ke kerajaannya untuk menegakkan keadilan. Saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi Pak Danu, manajer operasional La Reine. "Selamat sore, Bu Renata. Ada yang bisa saya bantu?" Suara Pak Danu terdengar profesional dan sigap seperti biasa. "Pak Danu, saya akan datang ke La Reine malam ini." Suara saya terdengar tenang, namun ada nada tegas yang tidak biasa, sebuah otoritas yang tak terbantahkan. "Saya ingin semua staf, mulai dari hostes di pintu depan, pelayan, koki di dapur, hingga manajer yang bertugas, tahu bahwa saya akan datang. Saya ingin mereka semua siap menyambut saya dengan baik, seperti biasa. Pastikan semuanya di posisi mereka saat saya tiba." Ada sedikit jeda di ujung telepon. Mungkin Pak Danu merasa aneh dengan perintah mendadak ini. Biasanya saya akan memberi kabar jauh-jauh hari jika ingin berkunjung, atau bahkan tidak memberitahu sama sekali. "Baik, Bu, akan saya sampaikan pada seluruh tim segera. Apakah ada hal khusus yang perlu kami persiapkan untuk kunjungan Anda?" "Tidak ada. Hanya pastikan semua berjalan sesuai prosedur standar La Reine yang sempurna," jawab saya, tersenyum tipis di balik cermin. Senyum yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Saya ingin melihat La Reine dalam kondisi terbaiknya. Dan pastikan head waiter di area VIP siap untuk instruksi tambahan dari saya." Saya menambahkan poin penting ini, memastikan bahwa saya akan memiliki kendali penuh atas situasi di sana. "Siap, Bu Renata. Kami tunggu kedatangan Anda." Telepon saya tutup. Sekarang semua kepingan sudah di tempatnya. Saya sudah memiliki informasi yang kuat. Saya sudah mengenakan zirah saya, dan saya sudah mempersiapkan pasukan saya. Mata saya menatap pantulan diri di cermin. Seorang wanita yang kuat, penuh amarah yang terkontrol, dan siap untuk menghadapi pertempuran. Senyum tipis terukir di bibir merah menyala saya. Mereka pikir mereka bisa mempermainkan Renata Anggara dan memanfaatkan kebaikan saya? Malam ini, mereka akan tahu bahwa mereka salah besar. Perang dingin ini baru saja dimulai, dan saya yang akan menjadi pemenangnya. Malam merayap tiba, membawa serta kegelapan yang pekat. Seolah alam semesta ikut bersekongkol menyembunyikan drama yang akan segera terjadi. Di dalam taksi online yang bergerak mulus membelah kemacetan Jakarta, saya duduk tegak, memandangi pantulan diri di kaca jendela. Sosok di balik pantulan itu bukan lagi Renata yang selalu sibuk dengan laporan keuangan, atau Renata yang meremehkan masalah rumah tangga. Ini adalah Renata Anggara, yang siap memegang kendali. Setiap lampu jalan yang terlewat, setiap gedung tinggi yang menjulang, terasa seperti penanda hitung mundur. Sepasang stiletto saya terasa berat, bukan karena bebannya, melainkan karena pijakan mantap yang akan mereka ukir di lantai marmer La Reine. Aroma parfum saya, yang biasanya lembut dan menenangkan, kini terasa lebih tajam, seperti aura yang memancar dari diri saya. Saya kembali meninjau rencana dalam benak. Saya tidak akan membuat keributan di lobi atau di jalanan. Konfrontasi ini harus elegan, namun mematikan. Saya ingin mereka tenggelam dalam rasa malu, tidak hanya di hadapan saya, tapi juga di hadapan semua orang yang mereka kenal, dan yang terpenting, di hadapan karyawan saya sendiri. Saya membayangkan wajah Arman yang akan pucat pasi. Ia selalu pandai bersandiwara di depan umum, mempertahankan citra suami yang sempurna. Malam ini, topeng itu akan runtuh. Saya membayangkan Bu Rani yang selalu sombong dan meremehkan saya. Senyum sinisnya akan luntur, digantikan oleh ekspresi terkejut dan mungkin ketakutan. Dan Karina, saya ingin melihatnya gemetar, menyadari bahwa ia telah masuk ke sarang singa betina yang marah.
Selama perjalanan, ponsel saya bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp dari Arman. "Sayang, kau di mana? Aku sudah di rumah." Sebuah senyum pahit terukir di bibir merah saya. "Terlambat, Arman. Terlambat sekali." Saya sengaja tidak membalas, biar dia merasakan sedikit kecemasan, kebingungan. Ini baru permulaan. Ponsel bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk dari Bu Rani. Saya menolak panggilan itu tanpa ragu. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka sekarang. Semua kata-kata akan terasa hambar dibandingkan dengan apa yang akan saya lakukan nanti. Mereka akan mendapatkan jawaban mereka secara langsung, dan itu akan menjadi jawaban yang paling tak terduga. Taksi mulai melambat, dan saya tahu kami sudah dekat. Lampu-lampu Larene tampak megah dari kejauhan, memanggil saya. Restoran saya, tempat yang seharusnya menjadi lambang impian dan kesuksesan, kini menjadi panggung untuk kebenaran pahit. Saya menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya, mengisi paru-paru dengan udara malam. Ini bukan lagi sekadar amarah. Ini adalah tekad bulat. Tekad untuk tidak menyerah, untuk tidak tunduk pada pengkhianatan. "Saya siap." "Sudah sampai, Bu." Suara pengemudi taksi memecah keheningan. Saya mengangguk, membayar, dan melangkah keluar dari mobil. Angin malam menerpa wajah saya, sejuk namun membakar semangat. Di depan saya, berdiri megah, Larene, restoran saya. Malam ini, ia bukan lagi hanya sebuah restoran. Ia adalah arena, dan saya adalah gladiator yang siap bertarung. Lampu-lampu sorot Larene menyambutku begitu mobil taksi berhenti mulus di depan pintu masuk. Cahaya keemasan yang hangat menyorot fasad modern restoran, memantulkan bayangan samar diriku di kaca-kaca besar. Gedung itu tampak megah, menjulang, sebuah monumen bagi setiap tetes keringat dan setiap jam tidur yang kukorbankan. Aku melangkah dengan mantap. Setiap jengkal stiletto yang menyentuh trotoar seolah memancarkan keyakinan diri yang membara. Aku bukan lagi sekadar Renata, istri Arman yang mungkin akan merana di rumah. Aku adalah Renata Anggara, pemilik tunggal dan penguasa Larene, dan malam ini, aku kembali ke istanaku. Begitu pintu kaca otomatis terbuka dengan desingan halus, semilir pendingin ruangan yang sejuk langsung menyambutku, membelai wajah. Diiringi aroma khas Larene yang memabukkan, perpaduan lembut antara bunga lili segar di vas, wangi eksotis truffle dari dapur, dan sedikit aroma espresso yang baru diseduh dari area bar. Suasana di lobi yang biasanya ramai oleh celotehan pengunjung dan dentingan sendok, mendadak terasa hening. Seolah waktu berhenti sejenak. Semua mata, tanpa terkecuali, tertuju padaku. Di balik meja resepsionis marmer yang elegan, Dinda, hostes kami yang ramah dan selalu profesional dengan seragam hitamnya, langsung berdiri tegak. Matanya membulat terkejut melihatku. Bibirnya sedikit ternganga. Namun, keterkejutannya segera berganti dengan senyum profesional yang lebar dan senyum ramah yang tulus. "Selamat malam, Bu Renata." Sapanya nyaring. Suaranya yang merdu menarik perhatian lebih banyak staf yang sedang berlalu lalang. Di belakang Dinda, beberapa pelayan yang sedang membawa nampan berisi gelas kosong atau membersihkan meja kecil di area tunggu, spontan menghentikan aktivitas mereka. Mereka berbalik serentak. Mata mereka membelalak melihatku, seolah baru saja melihat penampakan. Ekspresi mereka campur aduk, terkejut karena kedatangan mendadakku, senang karena aku hadir, dan sedikit gugup, mungkin bertanya-tanya ada apa gerangan. Tentu saja, aku jarang sekali datang ke Larene tanpa pemberitahuan seperti ini, apalagi dengan aura sekuat ini. "Selamat malam, Dinda," balasku dengan senyum tipis, namun penuh otoritas. Mataku mengamati sekeliling, memastikan semua berjalan sesuai standar tinggi Larene. "Bagaimana malam ini?" "Semua lancar seperti yang saya harapkan." "Sangat lancar, Bu. Full house seperti biasa dan banyak tamu penting malam ini," jawab Dinda. Senyumnya semakin lebar, menunjukkan lesung pipi di kedua pipinya. "Bapak Danu sudah menunggu kedatangan Ibu di kantornya. Beliau sudah menginstruksikan seluruh tim tentang kedatangan Ibu yang mendadak." Aku mengangguk puas.
Berarti Pak Danu sudah menjalankan perintahku dengan sempurna. Saat aku melangkah lebih jauh, melewati meja resepsionis, suara-suara sambutan yang lebih formal dan serentak mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan. Selamat malam, Bu Renata. Selamat datang kembali, Bu Renata. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Suara-suara itu datang dari para pelayan yang kini berbaris rapi di sampingku. Beberapa dari mereka membungkuk hormat dengan punggung lurus, yang lain hanya menunduk sedikit dengan senyum di wajah. Dari balik tirai dapur terbuka, tempat para koki sibuk menyiapkan hidangan, beberapa di antaranya pun ikut menoleh dan mengangkat tangan memberi hormat. Seragam putih mereka terlihat bersih dan rapi di balik kaca transparan. Bahkan, dari kejauhan, aku bisa melihat Pak Danu berjalan cepat menghampiriku dari arah kantornya. Wajahnya menunjukkan kombinasi terkejut sekaligus lega, dan sedikit kerutan bingung di keningnya. Bu Renata, syukurlah Anda datang. Kami baru saja mendengar kabar dari staf yang bertugas di depan, kata Pak Danu, langsung membungkuk hormat begitu ia sampai di depanku. Ada yang bisa kami bantu? Apa ada hal mendesak yang harus kami tangani segera? Aku tersenyum tipis. Kali ini senyum yang lebih dingin dan penuh makna. Tidak ada yang mendesak, Pak Danu. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan baik di restoran saya. Saya ingin melihat-lihat keadaan malam ini. Mataku kemudian beralih, menatap lurus ke arah area VIP, di mana meja-meja mewah tersembunyi di balik partisi kayu elegan yang menjamin privasi. Aku bisa merasakan tatapan Pak Danu yang penuh pertanyaan. Namun ia profesional dan tidak berkomentar lebih jauh. Baik, Bu. Silakan. Jika ada apa-apa, jangan sungkan panggil kami. Saya akan berada di kantor jika Ibu membutuhkan sesuatu, ujar Pak Danu, mengerti isyaratku. Ia memberi isyarat kepada salah satu head waiter untuk menemaniku. Namun aku menggeleng tipis. Tidak perlu, Pak Danu. Saya ingin sendiri dulu. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah menuju area VIP. Setiap langkahku terasa ringan, namun penuh kuasa. Di belakangku, aku bisa merasakan bisikan-bisikan tertahan dari para karyawan. Mungkin bertanya-tanya mengapa aku datang malam ini, dengan penampilan yang begitu formal dan aura yang begitu kuat. Biarlah mereka berbisik. Aku tidak peduli. Mereka akan segera tahu mengapa. Mataku menyapu setiap meja di area makan utama, kemudian berbelok menuju lorong remang-remang yang mengarah ke area VIP. Aroma masakan lezat, suara dentingan garpu dan pisau, tawa-tawa kecil, semua terasa begitu nyata dan ironis. Jantungku berdetak kencang. Kali ini bukan karena amarah semata, melainkan karena antisipasi yang membakar. Aku tahu mereka ada di sana. Arman, Bu Rani, dan Karina. Dan sebentar lagi, mereka akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Panggung sudah siap, penampilan akan segera dimulai. Lorong menuju area VIP terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah saya di atas karpet tebal itu seolah menggema, bukan suara kaki, melainkan detak jantung saya sendiri yang berpacu kencang, membawa serta aura yang dingin dan menekan. Suara dentingan gelas, obrolan riuh, dan tawa samar dari area makan utama perlahan menghilang di belakangku, digantikan oleh keheningan yang mendalam, hanya menyisakan deru napas saya yang tertahan. Ini adalah momennya. Momen yang sudah saya tunggu, yang sudah saya persiapkan dengan segala amarah dan dendam. Saya mengambil satu napas dalam-dalam, mengisi paru-paru saya dengan udara dingin yang terasa menusuk, mengumpulkan setiap serpihan kekuatan dan keberanian yang tersisa. Wajah saya tetap datar, tanpa emosi, sebuah topeng yang sempurna. Bibir merah menyala saya sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang bukan senyum ramah, melainkan senyum predator yang siap menerkam mangsanya. Ketika saya tiba di ambang pintu masuk area VIP, pandangan saya langsung tertuju pada satu meja di sudut terjauh, yang paling privat dan tersembunyi dari pandangan umum. Di sana, di bawah sorot lampu kristal yang mewah, duduklah trio yang telah mengacaukan hidup saya. Arman duduk di salah satu sisi, wajahnya tampak rileks, sesekali menyentuh tangan Karina yang duduk di sampingnya, mengusapnya lembut. Karina sendiri terlihat sangat nyaman, bersandar santai, tertawa lepas dengan kepala sedikit bersandar pada bahu Arman,
seolah mereka adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Di seberang mereka, Bu Rani duduk anggun, mengenakan gaun sutra mahal, tersenyum bangga, sesekali mengelus rambut Karina seolah itu adalah putrinya sendiri yang paling disayangi. Di meja mereka, terlihat jelas sisa-sisa perayaan, piring-piring kosong bekas hidangan utama yang mewah, botol wine yang setengah kosong dengan label mahal, dan beberapa piring kecil berisi dessert yang sudah tersentuh, remah-remah kue berserakan. Mereka merayakan di restoran saya, di tempat saya mencari nafkah, tanpa saya. Bahkan lebih buruk, mereka merayakan ulang tahun selingkuhan suami saya di sini, di hadapan karyawan saya, seolah saya tidak ada artinya. Tawa renyah Karina terdengar jelas hingga ke telingaku, menembus lapisan ketenangan yang saya bangun. Tawa itu, yang dulunya mungkin tak berarti, kini terasa seperti suara belati yang mengiris ulu hati saya, membuat dada saya berdenyut sakit yang luar biasa. Namun, saya menekan emosi itu dalam-dalam, mengurungnya di balik dinding tebal. Tidak ada air mata, tidak ada ratapan, hanya tekad yang membara. Saya melangkah maju, masuk ke dalam area VIP, melintasi karpet beludru merah yang empuk. Suara stiletto saya yang tajam beradu dengan lantai marmer yang dilapisi karpet tebal, menciptakan bunyi klik-klik yang samar namun cukup untuk menarik perhatian. Sebuah bunyi yang memecah keheningan yang tadinya hanya diisi oleh suara mereka. Arman, yang tadinya sedang asyik bercerita sambil menggenggam tangan Karina, tiba-tiba berhenti bicara. Bibirnya yang tadi tersenyum, kini sedikit terbuka. Matanya, yang awalnya penuh tawa dan kebahagiaan, kini membelalak lebar, memancarkan kejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan. Tubuhnya sedikit menegang, seperti patung yang baru saja dihidupkan. Bu Rani, yang sedang asyik membelai rambut Karina sambil terkekeh pelan, mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya fokus pada Karina, kini mengerjap beberapa kali, mencoba memproses pemandangan di depannya. Wajahnya yang tadinya cerah dan penuh kebanggaan kini memucat pasi, seolah baru saja melihat hantu yang muncul dari kegelapan. Sendok dessert yang dipegangnya terlepas dari genggaman, jatuh ke piring porselen dengan bunyi klunting yang nyaring, memecah keheningan yang mendadak mencekam di antara mereka. Karina, yang sedang tertawa genit, mengikuti arah pandangan Arman dan Bu Rani. Tawa itu mati di tenggorokannya, suaranya tercekat, senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi kaget dan ketakutan yang tak terbantahkan. Matanya melebar, pupilnya membesar, seolah ia baru menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang tak terhindarkan. Wajahnya yang tadinya cerah memerah karena malu, lalu berubah menjadi pucat pasi, dan ia sedikit bersembunyi di balik bahu Arman. 3 pasang mata itu kini terpaku padaku. Arman, Bu Rani, dan Karina. Mereka semua menatapku dengan campuran rasa takut, terkejut, dan mungkin sedikit rasa bersalah yang samar. Aku berdiri tegak, menjulang tinggi dalam stiletto dan setelan putih gadingku, memancarkan aura yang tak bisa mereka lawan, seolah aku adalah ratu yang baru saja menuntut tahtanya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya berdiri di sana, membiarkan kehadiran saya sendiri yang berbicara, membiarkan mereka merasakan ketidaknyamanan, rasa malu yang membakar, dan kepanikan yang luar biasa yang kini mencekik mereka. Senyum tipis di bibir merah menyala saya semakin lebar, senyum yang dingin, penuh kemenangan. Selamat datang di neraka kecil kalian, bisikku dalam hati. Pertunjukan baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam memenuhi area VIP, begitu pekat hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau. Hanya dipecahkan oleh suara sendok yang tadi jatuh dan kini tergeletak dingin di atas piring porselen. Arman, Bu Rani, dan Karina masih membeku, menatapku seolah aku adalah penampakan yang tak bisa dipercaya, hantu dari masa lalu yang datang menuntut balas. Wajah mereka pucat pasi, seperti patung-patung lilin yang baru saja kehilangan warna, tak sanggup bergerak atau mengeluarkan sepatah kata pun. Aku membiarkan keheningan itu merayap, membiarkan mereka tenggelam dalam ketidaknyamanan, kebingungan, dan rasa malu yang mendalam. Ini adalah bagian dari rencana.
Mereka harus merasakan betapa tidak berdayanya mereka di hadapan saya, di dalam Larene milik saya. Saya akhirnya bergerak. Langkah saya pelan namun penuh kesengajaan, seperti predator yang mengintai mangsanya. Saya berjalan mengitari meja mereka, bukan langsung menghampiri, melainkan mengamati setiap detail dengan tatapan tajam, seolah saya seorang inspektur yang sedang memeriksa TKP sebuah kejahatan. Saya melirik sisa-sisa makanan mewah di piring mereka, bekas potongan kue ulang tahun yang tak lagi sempurna, botol wine mahal yang setengah kosong dengan label Prancisnya yang mewah, dan hiasan meja yang jelas-jelas disiapkan khusus untuk perayaan yang intim. Semua itu, setiap detail kecil, hanya membuat amarah saya semakin membara, mengubahnya menjadi bara api yang siap melahap segalanya. Kemudian, saya berhenti di sisi meja, tepat di samping kursi kosong di antara Arman dan Burani, kursi yang seharusnya menjadi tempat saya. Dengan gerakan anggun namun tegas, saya menarik kursi itu, menimbulkan sedikit gesekan di lantai, dan duduk, menyilangkan kaki saya dengan elegan. Saya tidak mengundang diri saya sendiri. Saya mengambil tempat yang seharusnya memang menjadi milik saya, tempat yang mereka berani rebut. Pandangan saya beralih, menatap Karina yang kini menunduk, berusaha mati-matian menyembunyikan wajahnya yang pucat di balik rambut panjangnya yang terurai. Ia tak berani menatapku. "Selamat ulang tahun, Karina," ucap saya. Suara saya datar dan dingin, tanpa sedikit pun kehangatan atau keramahan. Nada suara saya seperti bilah pisau es yang tajam. Pesta yang meriah, bukan? Terlihat sangat intim. Karina tersentak, bahunya sedikit terangkat. Lalu ia sedikit mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi ketakutan kini memancarkan rasa malu yang teramat sangat, bercampur dengan kilatan rasa bersalah yang samar. Bibirnya sedikit bergetar, mencoba membentuk kata-kata, namun tidak ada suara yang keluar. Ia tidak berani menjawab. Saya mengalihkan tatapan saya ke Arman. Matanya masih menunjukkan keterkejutan yang mendalam, namun kini ada campuran rasa bersalah yang kentara dan sedikit sifat defensif yang mulai muncul di ekspresinya. "Arman," panggil saya. Nama itu keluar dari bibir saya seperti racun. Setiap suku kata terasa mengandung kebencian yang mendalam. "Tumben sekali kau ada waktu untuk merayakan pesta semewah ini. Aku kira kau ada proyek penting di luar kota yang membuatmu tidak bisa pulang selama beberapa hari. Atau itu hanya alasanmu untuk bersenang-senang?" Arman tergagap. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam karena malu dan kemarahan yang tertahan. "Renata, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kau kira. Ada kesalahpahaman. Tidak seperti yang saya kira." Saya tertawa hambar, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali, lebih terdengar seperti dengusan sinis. "Oh, benarkah? Kalau begitu, tolong jelaskan padaku, suami tercinta. Apa yang sebenarnya kalian lakukan di restoranku, merayakan ulang tahun sekretarismu, dengan ibu mertuaku ikut serta sebagai penanggung jawab acara?" Mata saya kini menusuk Burani, yang sejak tadi hanya dia membatu. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. "Dan ini, Burani, bukankah ini memperhatikan suami? Dengan cara merayakan ulang tahun selingkuhan putramu di restoran menantu yang selalu kau remehkan ini?" Burani akhirnya bereaksi. Wajahnya semakin pucat, dan tangannya gemetar hebat saat meraih gelas air di depannya, nyaris menumpahkannya. "Renata, jaga bicaramu. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Ini fitnah. Kau terlalu berlebihan." Suaranya bergetar, mencoba mempertahankan sedikit martabat yang tersisa, namun jelas ia sedang berbohong. "Saya tahu persis apa yang saya katakan, Burani," sahut saya tenang. Namun setiap kata saya adalah palu godam yang menghantam, menghancurkan pertahanan terakhir mereka. "Saya tahu siapa Karina. Saya tahu dia sekretaris Arman. Saya tahu tentang post-it ukuran cincin di meja makan kami. Dan saya tahu, kalian berdua, suami saya dan ibu mertua saya, merayakan ulang tahunnya di sini, di Larene. Restoran yang saya bangun dengan darah dan air mata, yang selalu kalian remehkan, yang selalu kalian sebut sebagai penghalang saya untuk memperhatikan suami. Apakah ini cara kalian mendefinisikan perhatian? Apakah ini cara kalian menghargai pernikahan saya?
Apakah ini cara kalian menghargai saya sebagai pemilik restoran ini? Saya membiarkan rentetan pertanyaan itu menggantung di udara, mengiris hati mereka satu persatu, menelanjangi kebohongan dan kemunafikan mereka. Wajah Arman semakin merah padam karena malu, marah, dan tak berdaya. Namun ia tetap tak bisa berkata-kata, bibirnya terkatup rapat. Karina masih menunduk, bahunya bergetar, dan air mata mulai mengalir deras dari matanya, membasahi pipinya. Dan Bu Rani, wanita yang selalu terlihat angkuh dan mendominasi itu, kini terlihat kecil, kalah, terpojok, dan matanya memohon maaf. Mereka semua terdiam, tak bisa membela diri. Saya tersenyum tipis lagi, senyum kemenangan yang kejam, namun juga penuh kesedihan yang tersembunyi. Saya rasa, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah sangat jelas. Dan saya rasa, kita perlu bicara lebih lanjut tentang ini di tempat lain, Arman. Suasana di La Reine yang tadinya ramai dengan obrolan dan tawa, kini berubah hening setelah kepergian dramatis Arman, Bu Rani, dan Karina. Beberapa pengunjung yang menyadari keributan di area VIP menoleh dengan pandangan ingin tahu, namun sebagian besar staf telah kembali pada pekerjaan mereka. Meski dengan tatapan sesekali ke arahku, penuh rasa ingin tahu dan mungkin simpati, saya masih berdiri di tengah area VIP, memandangi pintu tempat mereka menghilang. Kemenangan ini terasa hampa, namun sekaligus memuaskan. Ada gejolak emosi di dalam diri saya, rasa sakit, amarah yang masih membara, dan sedikit kelegaan karena telah melampiaskannya. Namun, saya harus tetap profesional. Ini adalah La Reine, kerajaan saya. Pak Danu menghampiri saya dengan langkah ragu-ragu. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Bu Renata, Anda baik-baik saja? Tanyanya lembut, nadanya penuh perhatian. Ia adalah manajer yang loyal, yang sudah lama bekerja denganku. Saya menoleh padanya, memberikan senyum tipis, berusaha menunjukkan bahwa saya baik-baik saja. Atau setidaknya saya akan baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Pak Danu. Maaf sudah membuat keributan. Lanjutkan pekerjaan Anda. Pastikan semua tamu terlayani dengan baik. Suara saya terdengar lebih tegas dari yang saya kira. Tapi, Bu. Pak Danu terdiam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Saya mengangguk, mengerti kekhawatirannya. Saya akan menangani ini secara pribadi nanti. Sekarang, fokus pada operasional. Saya akan duduk sebentar di meja itu. Tunjuk saya ke sebuah meja kosong di sudut yang lebih tenang, masih di area VIP. Jika ada hal penting, Anda tahu di mana saya. Pak Danu mengangguk, lalu bergegas kembali ke posisinya, masih sesekali melirik ke arahku. Saya berjalan ke meja yang saya tunjuk, dan duduk di sana. Restoran masih beroperasi. Dentingan sendok dan garpu kembali terdengar samar. Suara musik latar kembali memenuhi ruangan. Namun, bagi saya, semua itu terasa jauh. Saya mengeluarkan ponsel dari tas tangan dan membuka grup WhatsApp keluarga Arman lagi. Foto itu, foto yang menjadi pemicu segalanya. Saya membukanya, menatap wajah-wajah bahagia mereka, dan kemudian, dengan satu ketukan jari yang mantap, saya menekan opsi, hapus dari obrolan untuk semua orang, pada foto yang diunggah oleh Bu Rani itu. Rasanya seperti menghapus jejak kaki mereka dari restoranku, menghapus bukti penghinaan yang mereka layangkan. Setelah itu, saya keluar dari grup tersebut, tanpa ragu. Saya tidak butuh lagi drama mereka. Beberapa menit berlalu. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Keberanian yang saya kumpulkan untuk konfrontasi itu kini perlahan menguap, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Saya merasa kosong, namun juga bangga. Saya tidak diam. Saya tidak menyerah. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Sebuah panggilan masuk. Dari Arman. Saya menatap layar. Nama itu berkedip-kedip, seolah memanggil. Saya menggeser layar, menolak panggilan itu. Saya belum siap berbicara dengannya. Atau mungkin, saya tidak akan pernah siap. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan, bagaimana rasanya tidak dianggap.
Kemudian, sebuah pesan masuk dari Arman. "Renata, kumohon, angkat teleponku. Aku bisa jelaskan. Jangan seperti ini." Saya hanya membaca pesan itu, tanpa membalas. Biar dia merasakannya. Biar dia merangkak. Saya tahu, ini baru awal dari sebuah badai yang lebih besar. Badai dalam hidup rumah tangga saya. Namun, satu hal yang pasti, saya tidak akan tenggelam. Saya akan berdiri. Malam itu, setelah kembali ke rumah, keheningan terasa begitu pekat, lebih berat dari biasanya. Apartemen kami yang dulunya dipenuhi tawa dan kadang perdebatan kecil, kini terasa dingin dan kosong. Saya meletakkan tas di sofa, lalu berjalan menuju dapur, menyalakan lampu, dan mengambil segelas air dingin. Tenggorokan saya terasa kering, seolah baru saja meneriakkan seluruh isi hati. Ponsel saya bergetar lagi. Panggilan beruntun dari Arman. Lalu pesan-pesan yang terus masuk. "Renata, kumohon, angkat teleponku. Kita harus bicara. Sayang, kau sudah melewati batas." Saya hanya membaca pesan-pesan itu tanpa membalasnya. Kata-kata, "Kau sudah melewati batas," itu membuat saya menyeringai pahit. Batas? Setelah semua yang mereka lakukan, justru merekalah yang telah melewati setiap batas yang ada. Tidak lama setelah itu, giliran panggilan dari Bu Rani masuk. Saya menolak. Kemudian pesan darinya, "Renata, kau sudah gila, mempermalukan putraku di depan umum. Kau akan menyesal." Lagi-lagi, saya hanya membaca. Ancaman Bu Rani tidak lagi mempan. Saya sudah sampai pada titik di mana saya tidak takut kehilangan apapun, karena mereka sudah mengambil segalanya. Saya menyalakan televisi, mencoba mengalihkan pikiran, namun suara-suara dari layar itu hanya terdengar seperti gumaman yang jauh. Pikiran saya terus kembali pada adegan di La Reine. Ekspresi terkejut mereka, wajah pucat Karina, dan tatapan marah campur malu dari Arman. Memuaskan, ya, tapi juga menyakitkan. Luka yang sudah lama terpendam kini terbuka lebar. Saya tahu, insiden di La Reine malam ini pasti akan menjadi buah bibir. Bukan hanya di kalangan karyawan saya, tapi juga di lingkaran sosial kami. Arman adalah seorang arsitek yang cukup dikenal, dan Bu Rani juga memiliki koneksi sosial yang luas. Berita ini akan menyebar seperti api, mempermalukan mereka. Itu adalah konsekuensi yang pantas mereka terima. Namun, di sisi lain, saya juga memikirkan dampaknya pada La Reine. Apakah akan ada gosip miring yang mempengaruhi reputasi restoran? Atau justru akan menarik perhatian lebih banyak orang, membuat mereka penasaran dengan drama di balik restoran mewah itu? Pikiran-pikiran ini berkecamuk di kepala saya. Saya memutuskan untuk mengambil langkah preventif. Saya mengirim pesan singkat kepada Pak Danu. "Pak Danu, tolong pastikan besok pagi seluruh staf tetap fokus pada pekerjaan. Tidak ada gosip atau rumor yang boleh tersebar. Kita jaga profesionalisme La Reine." Pesan itu bukan hanya untuk Pak Danu, tapi juga untuk diri saya sendiri. Saya harus tetap kuat, tetap profesional, di tengah semua badai pribadi ini. Saya berjalan ke kamar mandi, menyalakan shower. Air hangat mengalir membasahi tubuh, seolah mencoba membersihkan sisa-sisa amarah dan rasa sakit yang melekat. Di bawah guyuran air, saya membiarkan diri saya merasakan semua emosi yang telah saya tahan. Air mata bercampur dengan air shower, mengalir tanpa henti. Ini adalah air mata pelepasan, bukan lagi kekalahan. Ketika saya keluar dari kamar mandi, pandangan saya jatuh pada bingkai foto di nakas. Foto pernikahan saya dan Arman, dengan senyum bahagia yang kini terasa begitu asing. Kami terlihat begitu muda, begitu penuh harapan. Entah mengapa, saya meraih bingkai itu. Ibu jari saya mengusap wajah Arman di foto, lalu saya meletakkannya kembali, membalikan foto itu menghadap dinding. Untuk saat ini, saya tidak ingin melihatnya. Saya tahu bahwa esok hari dan hari-hari setelahnya akan menjadi lebih berat. Perceraian, kata itu terngiang di benak saya, sebuah kepastian yang tak terhindarkan. Konflik dengan keluarga Arman, tatapan simpati atau penasaran dari orang-orang.
Semua itu akan datang. Namun, malam ini, saya memilih untuk merasa lega. Saya telah berdiri untuk diri saya sendiri. Saya telah melawan. Pagi menjelang, namun tidak membawa serta ketenangan yang saya dambakan. Matahari yang seharusnya hangat terasa dingin di kulitku, dan embusan angin pagi yang semestinya menyegarkan justru terasa seperti cambuk. Setelah malam yang penuh gejolak emosi dan air mata yang tersembunyi di bawah guyuran sawer, aku merasa kosong, namun ada inti baja yang kini terbentuk di dalam diriku. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan hidup, tidak peduli seberapa perihnya, harus terus berjalan. Saya datang ke Laraine lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum sebagian besar staf tiba. Restoran masih sepi, hanya ada tim persiapan pagi yang sibuk menata meja dengan cermat, mengecek inventaris porselen, dan memastikan setiap perabot bersih dari noda. Suara dentingan piring dan gelas terdengar samar, menciptakan melodi yang familiar, namun kali ini terasa berbeda. Seperti irama perang yang tertunda, siap meledak kapan saja. Begitu saya tiba di kantorku, Pak Danu sudah berdiri di depan pintu, menungguku. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat serius, dengan kerutan samar di keningnya. "Selamat pagi, Bu Renata," sapanya dengan suara pelan. Matanya menatapku dengan kekhawatiran yang jelas, seolah ia bisa membaca badai yang berkecamuk di dalam diriku. "Ada yang ingin saya laporkan tentang semalam." "Silakan, Pak Danu," kataku, melangkah masuk ke ruangan dan duduk di kursi kebanggaanku. Meja kerja saya tertata rapi. Tadi malam, setelah ibu pulang, sekitar pukul 1 dini hari, Bapak Arman sempat datang lagi. "Bu," lapornya hati-hati, suaranya nyaris berbisik. Dia terlihat sangat marah dan frustrasi, mencari ibu. Untungnya, jam sudah larut dan tidak banyak tamu yang tersisa di lobi. Dia juga mencoba mendesak saya untuk memberitahunya di mana ibu berada, bahkan sempat mengancam, tapi saya bilang ibu sudah pulang dan saya tidak tahu keberadaan ibu selanjutnya. Hati saya mencelos mendengar itu. Namun saya berusaha keras menjaga ekspresi wajah tetap datar dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Saya tidak ingin terlihat lemah di depan staf saya. "Apalagi yang dia lakukan?" tanyaku. Suara saya tetap terkontrol. Dia sempat berteriak-teriak di lobi, mengatakan ibu sudah gila dan memalukan dia di depan umum. Pagi ini, Ibu Rani juga sempat menelepon Laraine beberapa kali, menanyakan apakah ibu ada di sini, dan terdengar sangat marah. "Lanjut Pak Danu," raut wajahnya semakin khawatir. "Saya sudah instruksikan semua staf yang bertugas semalam dan tim pagi ini untuk tidak berkomentar apapun tentang kejadian semalam. Saya bilang, ini masalah pribadi keluarga pemilik, dan kita harus tetap profesional dalam setiap situasi. Saya juga tekankan bahwa kerahasiaan adalah prioritas utama Laraine." "Terima kasih banyak, Pak Danu. Anda sudah melakukan yang terbaik dan saya sangat menghargai loyalitas serta profesionalisme Anda," kataku tulus, menatap matanya. Pak Danu adalah aset berharga, loyalis yang bisa diandalkan, dan kehadirannya memberiku kekuatan. Pastikan semua staf memahami ini dan tidak ada satupun gosip yang boleh keluar dari dinding Laraine. "Siap, Bu. Tapi, apakah ibu baik-baik saja? Saya sangat khawatir melihat ibu semalam." Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih pribadi, lebih seperti seorang ayah kepada putrinya. Saya mengangguk, memaksa seulas senyum yang terasa kaku. "Saya akan baik-baik saja, Pak Danu. Ini hanya riak kecil yang harus saya hadapi. Kita akan menghadapinya bersama." Setelah Pak Danu keluar, saya menghela napas panjang. Badai memang belum usai. Ia baru saja bergerak menjauh dari Laraine, namun kini akan menghantam kehidupan pribadiku dengan kekuatan penuh. Saya membuka laptop, mencoba fokus pada laporan penjualan harian yang menumpuk, namun pikiran saya terus melayang, tidak bisa konsentrasi. Ponsel saya kembali bergetar di atas meja. Kali ini, sebuah nomor tidak dikenal. Saya ragu sejenak, namun memutuskan untuk mengangkatnya. Saya tahu ini mungkin dari pihak mereka lagi. "Halo, Renata, ini Mama." Suara Bu Rani meledak di ujung telepon, penuh amarah, kekecewaan, dan nada menuduh yang kentara.
Kau dengar, kau sudah keterlaluan. Apa yang kau lakukan pada putraku semalam itu tidak bisa dimaafkan. Kau permalukan dia. Kau permalukan keluarga kita di depan umum. Kau menghancurkan reputasi kami. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap serpihan ketenangan yang saya miliki. Keluarga kita? Sejak kapan Anda peduli dengan keluarga kita, Bu Rani? Anda yang pertama kali menghancurkannya dengan mendukung perselingkuhan putra Anda sendiri, dan merayakannya di tempat yang saya bangun dengan susah payah. Dan permalukan? Saya hanya menunjukkan kebenaran. Apa yang Arman dan selingkuhannya lakukan di restoran saya jauh lebih memalukan dan tak tahu malu daripada apa yang saya lakukan. Selingkuhan? Kau menuduh sembarangan. Karina itu hanya teman Arman. Kau ini cemburu buta dan mencari-cari masalah. Renata. Bu Rani membela diri. Suaranya melengking, penuh kepanikan. Teman? Teman yang dirayakan ulang tahunnya dengan kue dan wine mahal di restoran istri sahnya? Teman yang dicatatkan ukuran cincinnya di meja makan saya, di rumah saya sendiri? Teman yang dengan nyaman menyandarkan kepala di bahu suami saya? Cecar saya. Suara saya tetap tenang namun tajam dan menusuk. Saya sudah punya buktinya. Bu Rani, jangan berpura-pura tidak tahu atau mencoba memutarbalikkan fakta. Terdengar jeda panjang di ujung telepon. Bu Rani terdiam. Suara napasnya terdengar berat. Mungkin ia menyadari bahwa saya sudah tahu segalanya, bahwa saya punya semua kartu as di tangan saya, dan ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Kau akan menyesal, Renata. Arman tidak akan memaafkanmu atas apa yang kau lakukan. Ancaman itu terasa hambar di telingaku, seperti gertakan yang tidak lagi memiliki kekuatan. Saya rasa, justru Arman yang harus meminta maaf, Bu Rani. Jawab saya dingin, tanpa emosi, dan saya tidak peduli jika dia memaafkan saya atau tidak. Saya hanya peduli dengan harga diri saya, martabat saya, dan kebenaran. Saya menutup telepon tanpa menunggu balasannya. Jeda yang dingin. Inilah awal dari peperangan yang sesungguhnya. Saya tahu, ini baru permulaan dari konflik keluarga yang panjang dan melelahkan. Sebuah proses yang akan menguras energi dan emosi. Namun, satu hal yang pasti, saya tidak akan mundur, tidak akan pernah. Siang itu, rumah terasa pengap, meski pendingin ruangan menyala penuh. Setiap sudut rumah yang dulunya menyimpan kenangan kini terasa memusuhi. Saya mencoba membenamkan diri dalam pekerjaan Larene dari laptop, tapi tidak bisa. Pikiran saya terus-menerus kembali pada panggilan telepon dari Bu Rani dan pesan-pesan Arman yang terus masuk, penuh amarah dan tuduhan. Saya sedang membaca laporan inventaris bahan baku saat pintu depan terbuka dengan suara berdebam. Arman, dia pasti sudah pulang kantor. Saya menegakkan punggung. Siap, inilah saatnya. Langkah kaki Arman terdengar berat, mendekati ruang keluarga. Renata, panggilnya. Suaranya syarat emosi. Apa-apaan yang kau lakukan semalam? Kau sudah gila, ya? Mempermalukan aku dan ibu di depan umum. Di restoranku sendiri. Saya menoleh, menatapnya lurus. Mata saya dingin. Tak ada lagi jejak kelembutan. Restoranmu sendiri? Oh, jadi sekarang Larene itu restoranmu? Terakhir kali aku cek, namaku yang tertera di semua dokumen kepemilikan. Bukan namamu, apalagi nama selingkuhanmu. Wajah Arman memerah padam. Jangan memutarbalikkan fakta. Kau tahu maksudku. Kita ini suami istri. Kau menghancurkan reputasiku. Reputasimu. Saya tertawa hambar. Sejak kapan seorang pria yang terang-terangan berselingkuh, didukung ibunya sendiri, dan merayakan ulang tahun selingkuhannya di restoran milik istrinya, punya reputasi yang bisa dihancurkan? Kaulah yang menghancurkannya sendiri, Arman. Dengan setiap kebohongan dan setiap pengkhianatanmu. Arman melangkah mendekat. Ekspresinya berubah dari marah menjadi frustrasi. Kau menuduhku sembarangan. Karina itu hanya rekan kerjaku. Rekan kerja yang ukuran cincinnya kau catat di meja makan kita? Rekan kerja yang kau ajak kencan romantis di restoranku berkali-kali?
rekan kerja yang ulang tahunnya dirayakan dengan meriah olehmu dan Ibu Rani. Saya bangkit dari sofa, berdiri di depannya. Jangan coba-coba membohongiku lagi, Arman. Aku punya semua bukti. Foto-foto di media sosial Karina, bahkan post-it di meja makan kita. Mendengar itu, bahu Arman langsung merosot. Tatapan matanya yang tadinya penuh pembelaan kini berubah menjadi kosong. Kalah. Dia tahu saya tidak main-main. Dia tahu saya sudah tahu segalanya. Renata, kumohon, bisiknya. Suaranya kini terdengar putus asa. Kita bisa perbaiki ini. Aku salah. Aku hilaf. Hilaf. Saya menggeleng. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata saya. Namun saya menahannya agar tidak jatuh. Hilaf itu sekali. Arman, ini bukan hilaf. Ini pola. Ini pengkhianatan yang berulang, disembunyikan, bahkan didukung oleh ibumu. Saya menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini. Aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan terus-menerus diremehkan dan dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pasanganku. Saya menatapnya lurus, dengan tekad yang bulat. Aku ingin kita bercerai, Arman. Kata-kata itu meluncur dengan tenang, namun efeknya seperti bom. Wajah Arman yang tadinya pucat kini semakin putih. Dia terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kau tidak serius. Aku sangat serius, Arman. Jawab saya. Setiap kata terucap dengan jelas dan mantap. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini. Dan aku ingin kau keluar dari rumah ini, sekarang juga. Arman hanya berdiri di sana, menatap saya dengan tatapan kosong, seolah dunianya baru saja runtuh. Badai di rumah baru saja dimulai, dan kali ini, saya yang memegang kendali penuh. Keputusan yang baru saja saya lontarkan mengambang di udara, menciptakan jurang yang menganga, tak mungkin dijembatani lagi di antara kami. Arman berdiri terpaku, wajahnya memucat pasi, seolah baru saja dihantam kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Kata-kata, aku ingin kita bercerai, dan keluar dari rumah ini sekarang juga, menggema di setiap sudut ruangan yang dulunya saksi bisu cinta kami, memecah ilusi kebersamaan yang rapuh menjadi serpihan-serpihan tajam. Renata, kau tidak bisa melakukan ini, bisiknya. Suaranya parau, nyaris tak terdengar, penuh keputusasaan. Ada campuran kepanikan yang teramat sangat dan permohonan yang samar di matanya. Seolah ia baru menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Kita bisa bicara baik-baik. Aku akan jelaskan semuanya. Karina itu. Cukup, Arman. Potong saya dingin, mengangkat telapak tangan saya ke arahnya, menghentikan setiap kata yang akan keluar dari bibirnya. Tidak ada lagi penjelasan yang perlu kudengar. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa kau ucapkan. Semua sudah jelas. Perkataanmu hanyalah upaya lain untuk menutupi kebenaran. Kau sudah melewati batas, jauh sebelum aku mengucapkan semua ini. Saya menunjuk pintu depan dengan dagu saya. Sekarang, kemasi barang-barangmu yang penting dan pergi. Aku tidak ingin melihatmu di sini lagi. Tidak untuk satu detik pun. Arman masih mencoba membantah. Bibirnya terbuka dan tertutup. Rahangnya mengeras. Namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ia terlihat begitu menyedihkan. Seorang pria yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata karena perbuatannya sendiri. Ia menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran rasa bersalah yang dalam, amarah yang terpendam, dan mungkin sedikit ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Aku akan mengurus semua surat-surat cerai secepatnya. Lanjut saya. Suara saya tetap mantap dan tanpa sedikit pun keraguan. Ini bukan ancaman, tapi pernyataan fakta. Pengacaraku akan segera menghubungi pengacaramu. Kita akan selesaikan ini secepatnya. Dan aku tidak ingin ada drama, tidak ada penundaan, tidak ada negosiasi yang bertele-tele. Arman akhirnya mengangguk pelan. Bahunya merosot. Seolah semua bebannya baru saja menimpanya. Dia tahu tidak ada gunanya lagi melawan. Dia tahu saya tidak akan goyah.
Dia berbalik, melangkah gontai menuju kamar tidur kami, tempat semua kenangan manis dan pahit kami tersimpan. Foto-foto pernikahan, hadiah ulang tahun, tawa dan air mata. Saya tetap berdiri di ruang keluarga, membiarkannya mengemas barang-barangnya sendirian. Saya tidak ingin lagi melihatnya, bahkan untuk sedetik pun. Sekitar setengah jam kemudian, Arman keluar dari kamar tidur dengan sebuah koper kecil yang terlihat usang dan tas ransel di bahunya. Itu adalah semua barang yang ia butuhkan untuk memulai hidup barunya, atau mungkin untuk melarikan diri dari konsekuensinya. Wajahnya terlihat lelah dan kosong, matanya menghindari tatapan saya. Dia tidak menatap saya, dia hanya berjalan melewati saya. Langkahnya pelan dan berat, seolah setiap pijakan adalah beban yang tak tertahankan, menuju pintu depan. Sebelum dia membuka pintu, saya menghentikannya. "Oh, satu hal lagi, Arman." Suara saya yang tajam membuat dia menegang. Dia berbalik perlahan, menatap saya dengan tatapan bertanya yang hampa. "Mulai sekarang, jangan pernah lagi menginjakkan kakimu di Lareine, apalagi mengajak teman-teman MU ke sana. Itu adalah milikku seutuhnya, dan kau tidak punya hak apapun atasnya." Arman hanya mengangguk kecil. Wajahnya menunjukkan campuran rasa malu yang mendalam dan dendam yang tak bisa disembunyikan. Dia membuka pintu dan melangkah keluar dari rumah ini, dari hidup saya, membawa serta puing-puing pernikahan kami. Suara pintu yang tertutup rapat itu terdengar seperti palu yang menghantam, mengakhiri sebuah babak panjang yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Itu adalah suara perpisahan yang definitif. Saya kembali duduk di sofa, menghela napas panjang, mengeluarkan semua udara yang terasa sesak di dada. Rumah terasa lebih ringan, lebih bersih, seolah beban berat baru saja terangkat. Puing-puing pernikahan saya memang tergeletak di mana-mana, mengotori lantai hati saya, namun ada kelegaan yang menyertai. Rasa sakit memang masih ada, menggerogoti, namun kini ada ruang untuk bernapas, untuk menyembuhkan diri, untuk membangun kembali. Saya tahu, ini baru awal dari babak baru dalam hidup saya. Proses perceraian akan panjang dan melelahkan, terutama dengan campur tangan Burani yang pasti akan membela putranya mati-matian, mungkin mencoba memutarbalikkan fakta. Mungkin akan ada perdebatan sengit tentang harta gonogini, atau upaya untuk merusak reputasi saya. Tapi, saya siap. Saya sudah mengambil langkah pertama untuk membangun kembali hidup saya, seutuhnya, tanpa bayang-bayang mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidur dengan nyenyak, tanpa dihantui bayang-bayang pengkhianatan atau kecurigaan. Badai telah berlalu dari rumah saya, meninggalkan jejak kehancuran, namun juga membuka jalan untuk fajar yang baru. Dan kini, saya siap menghadapi masa depan, sendirian, namun dengan kekuatan yang baru, berdiri tegak sebagai Renata Anggara yang mandiri dan utuh. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Malam konfrontasi di Lareine. Puing-puing pernikahan saya telah dibersihkan, baik secara harfiah maupun metaforis, dari setiap sudut rumah dan hati saya. Proses perceraian, meskipun tidak sepenuhnya tanpa gejolak dan drama, berjalan dengan relatif lancar berkat persiapan matang dan ketegasan saya. Burani sempat melancarkan serangan verbal di media sosial, menyebarkan desas-desus, dan mencoba menghasut beberapa anggota keluarga besar Arman untuk menentang saya dan merusak reputasi saya. Namun, dengan bantuan pengacara saya yang cekatan, bukti-bukti yang tak terbantahkan, dan reputasi Lareine yang semakin menjulang tinggi, upaya mereka tak berarti. Opini publik justru lebih banyak berpihak pada saya. Akhirnya, palu hakim diketuk, dan saya kembali menjadi Renata Anggara, seutuhnya, tanpa embel-embel status sebagai istri Arman. Arman, dia seperti menghilang di telan bumi setelah keluar dari rumah itu. Saya tidak pernah lagi mendengar kabar langsung darinya. Saya dengar dia pindah ke kota lain, mungkin Surabaya atau Bali, dan masih bekerja di bidang arsitektur, kemungkinan besar dengan Karina di sisinya. Saya tidak lagi melacaknya, tidak lagi peduli. Hidupnya dan hidup mereka bukan lagi urusan saya. Luka-luka dari pengkhianatan itu memang masih ada, kadang terasa ngilu di malam hari,
terutama saat saya sendirian dan merenung, namun saya membiarkannya. Luka adalah pengingat bahwa saya telah berjuang, bertahan, dan kini menjadi lebih kuat. Mereka adalah tanda dari peperangan yang saya menangkan. La Reine justru semakin bersinar setelah insiden itu. Ironisnya, drama yang terjadi mungkin justru menarik rasa penasaran lebih banyak orang, membuat mereka ingin tahu restoran mewah yang menjadi saksi bisu sebuah pengungkapan dramatis. Atau mungkin, energi baru yang saya curahkan sepenuhnya, semua fokus dan ambisi yang dulunya terbagi, kini saya limpahkan seluruhnya pada bisnis ini. Saya menghabiskan lebih banyak waktu di sana, mengawasi setiap detail operasional, dari kualitas bahan baku hingga presentasi hidangan, memperkenalkan menu-menu baru yang inovatif, dan berinteraksi langsung dengan para tamu, mendengarkan masukan mereka. La Reine bukan lagi hanya sebuah bisnis. Itu adalah pelabuhan saya, tempat saya menemukan kembali kekuatan, tujuan hidup, dan identitas sejati saya. Restoran ini adalah perluasan dari jiwa saya. Hubungan saya dengan Pak Danu dan seluruh staf La Reine juga semakin kuat dan mendalam. Mereka telah melihat saya di titik terlemah dan terkuat saya. Loyalitas mereka tak tergoyahkan. Mereka adalah keluarga baru saya, keluarga yang tulus mendukung, bekerja keras bersama saya, dan merayakan setiap pencapaian. Mereka bahkan memberikan pesta kejutan kecil untuk merayakan status baru saya sebagai wanita mandiri dan berkuasa setelah perceraian, lengkap dengan kue dan bunga, yang membuat saya terharu hingga meneteskan air mata kebahagiaan. Suatu sore, saat saya sedang memeriksa stok bahan baku di dapur, saya melihat pantulan diri di jendela besar yang menghadap kota. Wanita di sana tampak sangat berbeda dari Renata yang dulu. Rambut saya kini sedikit lebih pendek. Potongan bob modern yang membuat wajah saya terlihat lebih tegas dan profesional. Mata saya, yang dulu seringkali memancarkan kelelahan dan kesedihan yang tersembunyi, kini bersinar dengan tekad, kepercayaan diri, dan cahaya kebahagiaan yang otentik. Ada senyum di bibir saya, senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Bukan lagi senyum pahit atau sinis seperti yang saya tunjukkan di malam konfrontasi. Saya telah menemukan kedamaian dalam diri saya sendiri. Saya telah belajar banyak dari seluruh pengalaman pahit ini. Belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kesempurnaan hubungan atau pada validasi dari opini orang lain. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan, untuk mempertahankan harga diri saat diinjak-injak, dan untuk berjuang demi apa yang pantas kita miliki. Saya tidak lagi mencari validasi dari Arman, dari Burani, atau dari masyarakat. Kebahagiaan saya adalah hasil dari kerja keras saya sendiri, dari keberanian saya untuk mengatakan cukup pada pengkhianatan, dan dari keberanian saya untuk memulai kembali. Malam itu, di balkon apartemen yang kini terasa lapang dan nyaman, saya menyesap teh chamomile hangat. Langit Jakarta dihiasi bintang-bintang yang berkedip, menjadi saksi bisu perjalanan hidup saya. Saya merenung. Perjalanan saya tidak mudah, penuh air mata, amarah, dan rasa sakit. Namun, semua itu telah membentuk saya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Masa depan terbentang luas di depan saya, penuh dengan potensi tak terbatas. Mungkin akan ada cinta baru yang datang, mungkin juga tidak. Saya tidak lagi mencari-cari. Tapi satu hal yang pasti, Renata Anggara akan terus melangkah maju, dengan La Reine sebagai mahligainya, dengan tahta yang teguh di dunia kuliner, dan dengan hati yang telah menemukan kedamaian sejati, siap menyambut setiap fajar di ufuk baru kehidupan. Setahun setelah malam yang mengubah segalanya itu, setelah palu hakim diketuk, hidup saya berputar dengan kecepatan yang menyenangkan, seperti turbin yang menghasilkan energi tak terbatas, menerangi setiap sudut yang dulunya gelap. Pagi-pagi saya tidak lagi diawali dengan kecemasan atau analisis laporan keuangan semata, melainkan dengan semangat baru untuk berinovasi. La Reine tak hanya bertahan dari badai pribadi saya, tetapi justru berkembang menjadi jaringan restoran papan atas yang disegani. Cabang kedua kami dibuka dengan sukses besar di Bali, sebuah fine dining dengan sentuhan pesisir yang memadukan masakan Prancis klasik dengan kekayaan rempah lokal. Restoran itu langsung menjadi magnet, menarik perhatian wisatawan mancanegara dan lokal, reservasi penuh setiap malam.
Rencana untuk cabang ketiga di Singapura sedang dalam tahap akhir negosiasi. Sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil kini terhampar nyata di depan mata. Bukti konkret bahwa saya bisa membangun kembali. Saya masih terlibat penuh dalam setiap aspek Lareine, dari pengembangan menu baru yang inovatif, pemilihan bahan baku terbaik, hingga pelatihan staf untuk memastikan standar layanan tetap sempurna. Namun, saya juga belajar mendelegasikan, sebuah pelajaran penting yang dulu sering saya abaikan karena terlalu controlling. Pak Danu yang loyal dan kompeten telah saya promosikan menjadi Direktur Operasional Grup, dan ia membuktikan dirinya sebagai tangan kanan yang tak tergantikan, mengelola setiap cabang dengan efisiensi tinggi. Tim koki kami semakin solid, menciptakan inovasi-inovasi hidangan yang membuat Lareine selalu menjadi pionir di industri kuliner, meraih berbagai penghargaan lokal dan internasional. Kehidupan pribadi saya juga menemukan ritme baru yang lebih harmonis. Rumah yang dulu terasa sunyi dan dingin, kini dipenuhi kehangatan persahabatan dan tawa. Teman-teman lama yang sempat terpinggirkan karena kesibukan dan masalah rumah tangga yang membelenggu, kini kembali mengisi hari-hari saya dengan tawa, obrolan mendalam, dan dukungan tulus. Saya juga mulai aktif dalam komunitas pengusaha wanita, berbagi pengalaman, memberikan mentoring, dan menginspirasi banyak perempuan lain untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih impian mereka, tidak peduli seberapa besar rintangan yang ada. Saya menemukan kepuasan yang mendalam dalam melihat orang lain tumbuh berkat pengalaman yang saya bagikan. Suatu sore, saat saya sedang menikmati kopi di balkon apartemen saya, merasakan semilir angin senja dan hiruk-pikuk kota yang menenangkan, saya membuka majalah bisnis edisi terbaru. Detak jantung saya sedikit berpacu saat melihat wajah saya terpampang di sampul, dengan judul besar yang membanggakan. Renata Anggara, dari pedagang kue online menjadi ratu kuliner multijuta dolar yang tak tergoyahkan. Artikel di dalamnya mengulas secara mendalam perjalanan saya, jatuh bangun di industri ini, dan tentu saja, keberanian saya menghadapi masalah pribadi yang sempat mengguncang, disajikan sebagai kisah inspiratif tentang ketahanan seorang wanita. Ini adalah pengakuan, sebuah validasi atas semua perjuangan dan pengorbanan saya. Saya tersenyum, bukan senyum angkuh atau sombong, melainkan senyum syukur yang tulus. Saya telah melewati badai terberat dalam hidup, dan saya keluar sebagai pemenang, bukan karena saya menghancurkan orang lain, tetapi karena saya tidak membiarkan diri saya hancur. Saya telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan pendorong, pengkhianatan menjadi motivasi untuk berkembang, dan puing-puing pernikahan yang hancur menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya tidak lagi mencari validasi dari Arman, dari Burani, atau dari siapapun. Kebahagiaan saya adalah hasil dari kerja keras saya sendiri, dari keberanian saya untuk mengatakan cukup pada pengkhianatan, dan dari keberanian saya untuk berdiri tegak. Saya memikirkan kembali Arman dan Burani. Tidak ada lagi amarah yang membara di dada, hanya sisa-sisa rasa hambar, seperti sisa makanan dingin yang tak lagi menarik. Saya mendoakan mereka, bukan untuk kebaikan mereka, tapi untuk kedamaian hati saya sendiri. Saya telah memaafkan mereka, bukan karena mereka pantas dimaafkan, melainkan karena saya pantas untuk bebas dari beban kebencian dan dendam yang membelenggu. Jiwa saya kini ringan, masa depan terbentang luas, penuh dengan peluang dan tantangan baru yang menanti. Saya mungkin tidak akan pernah menikah lagi, atau mungkin akan bertemu seseorang yang benar-benar memahami dan menghargai saya. Saya tidak lagi mencari itu dengan tergesa-gesa. Yang saya cari adalah kedamaian, kebahagiaan yang otentik, dan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai pengusaha. Saya menutup majalah itu, pandangan saya menerawang ke langit Jakarta yang mulai jingga, dihiasi siluet gedung-gedung pencakar langit. Lareine adalah lebih dari sekadar bisnis. Ia adalah jejak warisan saya. Bukan hanya warisan finansial, tetapi warisan semangat, ketahanan, dan keberanian. Saya telah menemukan harmoni sejati dalam hidup, harmoni antara kesuksesan profesional yang gemilang dan kedamaian pribadi yang tak ternilai. Dan di ufuk baru ini, saya siap untuk menulis bab-bab selanjutnya dari kisah hidup saya, dengan pena di tangan saya sendiri, dan hati yang penuh harapan. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan dan pengalaman baru yang mengisi setiap relung hidup saya.
Rutinitas saya sebagai pemilik bisnis yang berkembang pesat dan wanita mandiri telah terbentuk dengan indah, seolah setiap hari adalah kanvas baru untuk saya lukis. Hari-hari saya dipenuhi dengan meeting strategis, sesi kreatif untuk inovasi menu, kunjungan mendadak ke cabang-cabang baru di Bali dan persiapan di Singapura, dan terkadang interview dengan media-media besar yang tertarik dengan kisah sukses Laraine dan perjalanan saya sebagai seorang pengusaha wanita. Suatu sore yang cerah di awal musim kemarau, ketika saya sedang dalam perjalanan menuju kantor untuk meeting mingguan dengan Pak Danu, ponsel saya yang tergeletak di samping saya berdering. Sebuah nomor tak dikenal terpampang di layar. Saya sempat ragu untuk mengangkatnya. Biasanya saya hanya mengangkat panggilan dari kontak yang sudah saya kenal atau yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Namun, entah mengapa, kali ini saya merasa ada dorongan aneh, sebuah intuisi samar untuk menjawab. Halo? Suara saya terdengar profesional dan tenang, seperti biasa saat menjawab panggilan bisnis. Halo, Renata. Sebuah suara yang sangat familiar, namun kini terdengar lebih rapuh, lebih kecil, dan jauh dari kesan angkuh serta mendominasi yang dulu selalu melekat padanya. Suara itu adalah suara Burani. Tangan saya spontan mencengkeram ponsel lebih erat. Jantung saya sempat berdesir pelan. Terkejut luar biasa. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kami berbicara, dan itu pun dalam kondisi yang penuh amarah, saling menuding, dan lontaran kata-kata tajam. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua ketenangan yang saya miliki. Ya, ini saya. Ada apa, Burani? Nada suara saya datar, tanpa emosi berlebih, menjaga jarak. Ada jeda panjang yang canggung di ujung telepon. Hanya suara napas berat Burani yang terdengar. Saya bisa merasakan ia sedang mengumpulkan keberanian, berjuang dengan egonya sendiri. Renata, Mama ingin minta maaf. Kata-kata itu meluncur dengan pelan, namun efeknya seperti petir yang menyambar. Minta maaf? Dari Burani? Ini adalah hal terakhir yang saya duga akan keluar dari mulutnya. Bahkan dalam mimpi terliar sekalipun. Itu adalah kata yang tidak pernah saya dengar darinya selama bertahun-tahun. Minta maaf? Untuk apa? Tanya saya, meski dalam hati saya sudah tahu jawabannya. Saya ingin dia mengatakannya, secara langsung, dengan jelas, tanpa tersisa sedikit pun keraguan atau alasan. Saya ingin mendengar pengakuan yang utuh. Untuk semuanya, Renata. Suaranya terdengar lebih pelan, penuh penyesalan yang nyata. Tidak ada lagi jejak kebohongan. Untuk semua perkataan Mama yang menyakitkan. Untuk semua perlakuan Mama yang tidak adil kepadamu. Untuk mendukung Arman dalam kesalahan fatalnya. Mama benar-benar salah besar dalam menilai dan memperlakukanmu. Saya tetap diam, menunggu, membiarkan setiap kata itu meresap. Bukan karena saya tidak percaya sepenuhnya, tapi karena saya ingin mendengar lebih banyak. Saya ingin tahu apa yang melatar belakangi perubahan sikap yang drastis dan mengejutkan ini. Apa yang telah terjadi pada mereka? Mama baru menyadari betapa buruknya sikap Mama selama ini. Lanjut Burani. Suaranya sedikit bergetar, terdengar seperti menahan tangis. Arman, dia tidak lagi sama Renata. Sejak dia bersama Karina, hidupnya benar-benar berantakan. Pekerjaannya menurun drastis. Dia sering terlibat masalah finansial, sering berdebat dengan Karina, dan dia bahkan jarang sekali menghubungi Mama lagi. Mama merasa kehilangan dia, Renata. Mama merasa sangat kesepian. Dan Mama baru menyadari betapa Mama telah merusak segalanya, termasuk hubungan kami semua. Mendengar itu, ada rasa nyeri yang samar di dada saya, namun bukan karena simpati terhadap Arman yang kini menanggung akibat perbuatannya. Lebih karena realitas pahit yang harus dihadapi Burani, seorang ibu yang kini merasa kehilangan putranya. Ini adalah karma yang mereka tuai. Mama juga. Mama melihatmu, Renata. Lanjutnya, suaranya kini terdengar lebih tulus, penuh pengakuan. Mama melihat bagaimana kau berkembang pesat, bagaimana Laraine semakin sukses dan menjadi ikon. Kau begitu kuat, begitu mandiri, begitu berintegritas. Dan Mama merasa sangat malu dengan diriku sendiri.
Mama sudah salah besar dalam menilai dirimu, menantu yang luar biasa ini. Saya memejamkan mata sejenak, membiarkan embusan napas panjang keluar. Pengakuan ini, meskipun datang begitu terlambat, terasa seperti sebuah penutupan yang saya butuhkan, sebuah babak yang akhirnya tertulis lengkap. Bukan lagi tentang memenangkan pertarungan, melainkan tentang menemukan kedamaian yang sejati. Mama hanya ingin tahu, bisakah kita bertemu? Sekali saja, pinta Bu Rani. Nadanya penuh harap, seperti seorang anak kecil yang meminta kesempatan kedua. Mama ingin bicara langsung, ingin melihatmu dan meminta maaf secara pribadi. Mama ingin memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Permintaan itu mengejutkan saya lagi. Bertemu? Setelah semua yang terjadi, setelah semua rasa sakit yang mereka timbulkan, saya menarik napas dalam-dalam, mempertimbangkan dengan hati-hati. Tidak ada lagi amarah yang menggelegak di dalam diri saya, hanya rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah babak baru dalam hidup saya telah dimulai, dan mungkin ini adalah bagian dari babak penutupan dari masa lalu yang menyakitkan, sebuah kesempatan untuk benar-benar melepaskan. Baik, Bu Rani, jawab saya. Akhirnya, suara saya mantap dan tenang, tapi bukan di Larene. Kita bertemu di tempat lain yang lebih netral. Saya akan kirimkan alamat dan waktunya nanti. Saya menutup telepon. Perasaan campur aduk menyelimuti saya. Kaget, sedikit lega, dan rasa ingin tahu yang besar. Sebuah pertemuan tak terduga yang mungkin akan membawa pada harmoni yang lebih dalam, atau sekadar penutupan yang saya butuhkan untuk melangkah sepenuhnya ke depan. Fajar di ufuk baru. Memang. Dan kini, saya siap menghadapi jejak-jejak masa lalu yang muncul kembali, dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Pertemuan dengan Bu Rani diadakan di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian pusat kota dan tentu saja, jauh dari Larene. Saya tiba lebih dulu, memilih meja di sudut yang menawarkan privasi. Detak jantung saya terasa normal, tidak ada gejolak amarah atau kecemasan. Saya hanya merasa penasaran. Tak lama kemudian, Bu Rani tiba. Ia tampak berbeda. Rambutnya tidak lagi tertata sempurna seperti biasanya, dan kerutan di wajahnya terlihat lebih jelas. Pakaiannya pun lebih sederhana. Ia berjalan mendekat dengan langkah ragu, senyum tipis, nyaris tak terlihat di bibirnya. Renata, sapanya pelan, suaranya sedikit serak. Ia duduk di hadapan saya. Bu Rani, balas saya. Saya memesan 2 cangkir kopi, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara kami. Ini bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh makna. Mama tidak tahu harus mulai dari mana. Bu Rani membuka suara, tatapannya menerawang ke cangkir kopinya. Mama tahu Mama sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Mama terlalu mendominasi, terlalu memanjakan Arman, dan terlalu meremehkanmu. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Mama melihat bagaimana hidup Arman sekarang. Dia tidak bahagia. Pekerjaannya kacau. Hubungannya dengan Karina penuh pertengkaran. Mereka bahkan sering mengeluh tidak punya uang. Padahal Mama selalu membantunya. Ada nada putus asa dalam suaranya. Dan Mama melihatmu. Kau bersinar, Renata. Kau berhasil. Mama merasa seperti orang bodoh yang membuang berlian demi kerikil. Pengakuannya jujur, dan itu mengejutkan saya. Bukan tentang meminta maaf saja, tapi tentang pengakuan atas kesalahannya dan pengakuan atas keberhasilan saya. Saya tidak bermaksud membuat Arman menderita, Bu Rani, kata saya perlahan. Saya hanya ingin kebenaran terungkap, dan saya ingin menjaga harga diri saya. Bu Rani mengangguk. Air mata mulai menggenang di matanya. Mama tahu, dan Mama pantas mendapatkan semua ini. Arman juga. Mama hanya ingin kau tahu. Mama menyesal. Sangat menyesal. Ia meraih tangan saya di atas meja. Genggamannya rapuh. Mama rindu masa-masa dulu, Renata. Saat kau masih sering datang ke rumah. Saat kita bisa bicara banyak hal. Mama tahu itu tidak mungkin kembali, tapi setidaknya Mama ingin dimaafkan. Saya menatap matanya.
Tidak ada lagi keangkuhan, hanya penyesalan yang tulus. Saya bisa merasakan beban berat terangkat dari pundak saya. Memaafkan bukanlah untuk mereka, tapi untuk diri saya sendiri. Untuk melepaskan diri dari rantai kebencian yang selama ini tak sadar mengikat. Saya sudah memaafkan Anda, Bu Rani, kata saya. Suara saya lebih lembut dari sebelumnya. Semua sudah berlalu. Saya sudah move on. Saya harap Anda juga bisa. Bu Rani tersenyum tipis. Air mata membasahi pipinya. Terima kasih, Renata. Terima kasih banyak. Kami duduk di sana untuk beberapa saat. Menyesap kopi kami dalam keheningan yang kini terasa nyaman. Tidak ada lagi obrolan berat. Hanya penerimaan. Pertemuan ini bukanlah rekonsiliasi yang sempurna. Bukan pula kembalinya hubungan menantu dan mertua seperti dulu. Itu adalah penutupan. Sebuah babak yang akhirnya menemukan titik akhirnya. Ketika kami berpisah, Bu Rani memeluk saya erat. Pelukan yang canggung, namun penuh arti. Saya tahu, ia tidak akan pernah lagi mencoba mengganggu hidup saya. Dan saya telah benar-benar bebas. Melangkah keluar dari kafe, udara terasa lebih ringan. Langit terlihat lebih biru. Kisah saya telah selesai. Setidaknya babak yang penuh drama ini. Saya telah menulis ulang takdir saya sendiri. Tidak lagi menjadi korban, melainkan protagonis yang kuat dan mandiri. Jejak warisan Larene kini semakin kokoh, dan hati saya telah menemukan harmoni sejati.